Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kuniki Romin Baroroh dan Mega Nurhana akan menjelaskan sedikit tentang kandungan Quran Surat Al-Kafirun, Al-Lahab, dan Quran Surat An-Nasr. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah karena pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah tak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut, mereka berusaha mengajukan proposal kompromi kepada Rasulullah di mana mereka menawarkan jika Rasulullah mau memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surat ini diturunkan untuk menjawab hal itu, yang artinya pada surat pertama yaitu katakanlah, hai orang-orang kafir. Surat yang kedua, ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak beribadah seperti ibadah kamu. Yang kelima, dan kamu tidak beribadah seperti ibadahku. Dan yang terakhir, bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Isi utama kandungan Surat Al-Kafirun. Secara umum, Surat Al-Kafirun mempunyai dua kandungan utama, yaitu ikrar kemurnian tauhid, khususnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan yang kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek beribadah kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ayat yang pertama, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memanggil orang-orang kafir dengan kitab panggilan Ya Ayyuhal Kafirun, wahai orang-orang kafir. Pada Al-Quran tidak bisa memanggil mereka dengan cara yang vulgar semacam ini. Yang lebih umum digunakan dalam Al-Quran adalah kitab semacam Ya Ayyuhan Nas, wahai sekalian manusia, dan sebagainya. Ayat kedua, pada ayat kedua dan keempat, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyatakan secara tegas, jelas, dan terbuka kepada mereka bahwa beliau, begitu pula umatnya, sama sekali tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Selanjutnya, pada ayat ketiga dan kelima, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menegaskan juga dengan jelas dan terbuka bahwa orang-orang kafir pada hakikatnya tidak akan pernah benar-benar menyembahnya. Selanjutnya, adanya pengulangan ini menunjukkan adanya penafsiran atas realitas sekaligus larangan yang bersifat total dan menyeluruh, yang mencakup seluruh waktu yang lalu, kini, yang akan datang, dan selamanya, dan mencakup seluruh bentuk dan macam peribadatan. Yang kelima, Allah menyempurnakan semua hal di atas dengan penegasan terakhir dalam firman-Nya, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, di mana kalimat penutup yang singkat ini memberikan sebuah penegasan sikap atas tidak bolehnya percampuran antara agama Islam dan agama lainnya. Keenam, ayat pamungkas yang merupakan ringkasan dan kesimpulan seluruh kandungan surat Al-Kafirun ini, di mana semua berintikan pernyataan dan ikrar ketegasan sikap setiap orang beriman terhadap setiap orang kafir, tanpa adanya sedikitpun toleransi, kompromi, dan pencampuran jika terkait secara khusus tentang masalah dan urusan agama masing-masing, yakni yang meliputi aspek akidah, ritual, dan hukum. Yang selanjutnya yaitu kandungan Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidakkah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan? Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabuk. Isi kandungan surat Al-Lahab.
Surat Al-Lahab merupakan surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Surat tersebut tergolong surat Makkiyah yang berarti proses diturunkan pada Nabi masih berada di kota Makkah. Dalam surat tersebut menceritakan bahwa paman Nabi yang bernama Abu Lahab yang merupakan golongan orang terpandang karena status sosial dan kemewahan hartanya, namun hal tersebut membuatnya lalai sehingga bersifat takabur serta menentang Nabi. Berbagai cara dia lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi, termasuk di dalamnya dia bersama istrinya menyebarkan duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi untuk berdakwah. Karena ketakaburan tersebut, Allah melaknat dengan memasukkannya dalam api neraka. Isi kandungan surat Al-Lahab pada ayat ke-1, kata tabat memiliki arti kesinambungan dalam kerugian atau dapat diartikan celaka, binasa, dan tercela. Sedangkan kata yada yang berarti tangan sebagaimana pendapat bahwa Abu Lahab menggunakan tangannya untuk melempari Nabi. Ada juga yang memaknai kedua dunia dan akhirat. Maka kecelakaan yang dimaksud memiliki arti kecelakaan bagi Abu Lahab di dunia dan di akhirat. Ayat kedua menunjukkan bahwa harta benda harus memiliki fungsi sosial. Abu Lahab merasa bahwa harta yang ada dalam genggaman tangannya adalah hartanya sendiri. Dan karena itu, di sini Allah mengancam sekaligus menyatakan bahwa hartanya yang demikian itu tidak akan berguna baginya. Pada ayat ketiga, Abu Lahab sendiri mempunyai beberapa orang istri. Karena itu di sini dijelaskan gelar istrinya yang dimaksud adalah Hamalah al-Hattah. Wanita ini sangat memusuhi Nabi, sebagaimana jika suaminya terhadap Nabi. Ada yang memahami gelar ini secara harfiah dan mengaitkannya dengan perilaku buruk Ummu Jamil yang membawa kayu-kayu berduri untuk ditaburkan di jalan yang dilalui Nabi. Sedangkan yang memahami secara majazi adalah pembawa berita bohong yang memecah belah antara secara manusia atau dalam arti orang yang memikul dosa-dosa yang di hari kemudian akan menjadi kayu bakar di api neraka. Pada ayat keempat menjelaskan tentang azab yang akan diterima bahwa kelak dia akan dimasukkan dalam api neraka. Kata Lahab disimbolkan dalam Al-Quran sebagai julukan namanya karena dia mempunyai muka yang berbinar-binar seperti api neraka. Ayat yang kelima atau ayat yang terakhir, bila difahami secara harfiah maka ia sejajar dengan makna harfiah ayat-ayat setelahnya. Sedangkan secara majazi maka untuk menggambarkan keburukan dan kehinaan sekaligus mengisyaratkan keadaan kelak di hari kemudian. Tali tersebut dapat dipahami sebagai tali-tali yang terbuat dari besi dan kayu yang dipikul kelak di hari kemudian. Terambil kayu yang berasal dari satu pohon yang dinamai Al-Quran Sajarat al-Zakum dan yang tumbuh di dasar neraka Jahim. Yang selanjutnya yaitu isi kandungan dari surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Isi kandungan dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr memiliki 3 kandungan utama, yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang sekian lama berdakwah dan berjuang sekalipun harus menghadapi banyak ujian. Kedua, surat ini juga menjadi janji Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan pada dakwah tersebut. Selanjutnya, surat ini mengajarkan setiap muslim untuk bertasbih dan meminta ampun di saat terjadi peristiwa menggembirakan.
Surat An-Nasr adalah bagian dari janji Allah pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa dalam perjuangan maupun dakwah mereka akan diberikan kemenangan. Kemenangan telah didapatkan dengan ditaklukkannya Mekah. Selain itu, efek dari kemenangan yaitu masuknya orang-orang untuk memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Yang selanjutnya yaitu ayat yang menjelaskan toleransi serta problematika dakwah. Toleransi dalam agama Islam disebut juga dengan tasamuh, di mana sikap tasamuh ini merupakan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, apakah dalam hal kepercayaan akidah atau juga ritual peribadatan, serta perbedaan pandangan dan pendapat yang berbeda. Terlebih cerminan umat yang terbentuk sebelum Islam bukan saja terdiri dari kaum muslimin, tetapi juga ada mereka yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Ayat-ayat yang menjelaskan toleransi serta problematika dakwah itu yang pertama dalam surat Al-Kafirun. Hal ini tertera pada ayat terakhir surat Al-Kafirun yang berarti penolakan adanya pencampuran dalam bentuk apapun. Ayat terakhir surat Al-Kafirun ini berarti bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku, yang mana agamanya orang kafir hanya berlaku untuk orang kafir saja dan orang Islam tidak terlibat di dalamnya. Begitupun pula sebaliknya. Agama orang Islam itu hanya untuk orang Islam saja. Dan tidak ada pencampuran antara agama orang Islam dengan agama orang kafir. Yang dimana kita itu harus saling menghargai agama orang lain dengan batasan tertentu tanpa adanya pertikaian antar agama. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ahzab, yang mana Quran Surat Al-Ahzab ini menggambarkan kebencian kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mbak, aku terus. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ahzab, di mana Quran Surat Al-Ahzab ini menggambarkan kebencian kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Problematika dakwah yang tersirat dalam Quran Surat Al-Ahzab adalah sikap penolakan masyarakat Quraisy terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kemudian penolakan dilakukan oleh kerabat Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Berbagai cemoohan yang dilontarkan kepada Nabi dan kaum muslimin. Rintangan dakwah juga dilakukan kaum wanita, yaitu istri Abu Lahab. Kemudian tekanan fisik maupun mental terhadap beliau dan pengikutnya. Yang selanjutnya, upaya Abu Lahab mengarahkan segala cara, baik dengan perbuatan atau hartanya untuk membendung dakwah Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu dalam surat An-Nasr. Problematika yang ditaklukkannya di kota Mekah adalah yang pertama kecemasan yang menimpa kaum muslimin karena kemenangan yang tidak kunjung tiba. Kemudian sikap permusuhan kaum ahli kitab khususnya kaum Yahudi di Madinah. Kemudian sikap permusuhan kaum kafir Quraisy sejak awal dakwah Islam. Selanjutnya dirusaknya perjanjian Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy. Yang terakhir, perlawanan pasukan kafir yang dipimpin oleh Suhail bin Amr, Sufyan bin Umayyah, dan Ikrimah bin Abu Jahal terhadap pasukan Khalid bin Walid. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.